Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita untukkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kemudian salat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan channel YouTube Adi Asman ini. Sebelumnya, terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan pemuda masa sekarang adalah pemimpin untuk masa yang akan datang. Maka untuk itu pemuda dan anak-anak bagi ibu dan bapak dalam istilahnya adalah si belahan jantung keluhan jiwa, penerus sejarah, pelanjut cerita. Artinya apa? Apabila orang tua-tua kita, ayah dan ibu, sudah menjadi orang tua yang bangka, sudah menjadi almarhum dan almarhumah, sudah menjadi orang tua yang tidak bisa lagi berusaha, maka yang akan menjadi tonggak estafet, penerus sejarah, pelanjut cerita adalah anak dan keturunan yang mereka punyai. Maka untuk itulah kita sebagai umat Islam yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam surat An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua. Apa kata Allah? Wal yakhshallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan la syadid. Apa artinya? Dan hendaklah kamu takut kepada Allah kalau seandainya meninggalkan anak-anak dan keturunan kamu di belakang, keturunan yang lemah keimanannya kepada Allah, lemah fisik dan mentalnya, lemah ekonominya. Maka untuk itu kata Allah, hendaklah mereka berhati-hati, hendaklah mereka waspada, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Pemirsa yang kami cintai, maka untuk itu marilah kita ingat apa yang disampaikan dengan kata-kata bijak, yaitunya Bapak Proklamator Bangsa Indonesia. Siapa itu? Bapak Insinyur Soekarno. Pernah memberikan kata-kata bijak, memberikan kata-kata motivasi kepada kita generasi muda yang sekarang. Apa kata beliau? Berikan kepada kami 1000 orang tua, maka akan kucabut Gunung Semeru dari akarnya. Dan berikan kepada kami, kata beliau, 10 orang pemuda yang kuat, yang tangguh, yang punya semangat yang membaja, maka akan
kugoncang dunia ini. Disinilah akan timbul bagi kita suatu inisiatif, suatu pertanyaan. Pemuda yang mana yang bisa mengoncang dunia? Tentu saja para pemuda yang mempunyai skill yang penuh dalam ilmu pengetahuan, yang mempunyai kemauan yang membaca, yang mempunyai nilai-nilai akhlak yang tinggi, yang mempunyai keimanan dan ketakwaan, yang istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Insinyur Soekarno pernah berkata kepada para pemuda dan pemudi, dan janganlah wahai orang tua, ibu dan bapak, mewariskan kepada anak-anak pemuda kita ini abunya Sumpah Pemuda. Akan tetapi wariskanlah kepada anak-anak kita itu ialah apinya Sumpah Pemuda. Apa itu artinya? Mereka mempunyai semangat yang membaca. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa satu, yaitunya bahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, yaitunya tumpah darah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertanah air satu, yaitunya tanah air Indonesia. Maka Insinyur Soekarno memberikan pesan kepada kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang tangguh, bangsa yang kuat, bangsa yang mandiri. Maka janganlah kita sekali-kali lemah, hendaklah menjadi generasi muda yang kuat, dan hendaklah kita jangan mau diobok-obokkan oleh orang lain, diiming-imingi orang-orang lain, dengan dibantu ini dan dibantu ini. Akan tetapi bantuan itu adalah mempunyai embel-embel di belakangnya. Tetapi kata Bung Karno, biarlah kita hidup di tumpah darah kita sendiri, walaupun kita memakan geplek, akan tetapi kita merdeka. Walaupun kita memakan yang lezat, yaitunya bestik, akan tetapi kita menjadi budak di negara kita sendiri. Ini kata Bung Karno yang tidak boleh kita wariskan kepada anak-anak dan generasi muda kita. Maka untuk itu Islam memberikan kepada kita bagaimana yang sudah dicontohkan di dalam Al-Quran. Ada suatu kitab di dalam kitab suci Al-Quran yang namanya surah Al-Kahfi. Artinya penghuni gua. Apa kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13? Nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatu amanu birabbihim wazidnahum huda. Apa kata Allah? Dan kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad suatu kisah cerita yang akurat, yaitunya kisah Ashabul Kahfi. Ada 7 orang pemuda di dalam gua, yang bernaung di dalam gua, yang sudah sangat lama atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala bernaung di dalam gua 309 tahun. 7 orang pemuda bersama dengan anjingnya. Mengapa mereka bernaung di dalam gua? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya keimanan yang kuat. Kemudian setelah keimanan itu Allah tambah kepada mereka petunjuk dan petunjuk. Berapa lamanya? 309 tahun lamanya pemuda itu lari ke dalam gua. Karena pada masa itu ada satu raja yang berkuasa yang disebut dengan Raja Dictianus. Raja yang sangat kejam, raja yang sangat tidak manusiawi kepada rakyatnya. Dengan adanya pemuda yang tangguh yang Allah tancapkan ke dalam dadanya, kemudian Allah tambah petunjuk, maka atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala pemuda ini bisa hidup di dalam gua
309 tahun 7 orang pemuda bersama dengan anjingnya. Kenapa kita tahu? Karena pada masa itu yang berkuasa ialah Raja Dictianus. Dengan adanya mereka keluar, yaitunya berbelanja ke pasar, sehingganya kelihatanlah uang yang mereka bawa, yaitunya uang pada masa kerajaan Dictianus. Kemudian diperhitungkan mengenai bagaimana tahun keluar uang tersebut, sehingganya sudah berjumlah 309 tahun lamanya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang dikasih petunjuk oleh Allah, sehingganya mereka diberikan oleh Allah keimanan yang tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala, lari daripada kekejaman Raja Dictianus. Pemirsa yang kami cintai, maka untuk itu Islam mengajarkan kepada kita, hendaklah kita generasi-generasi yang sekarang harus menjadi generasi yang kuat, harus menjadi generasi yang bisa kita banggakan, harus menciptakan tumpah darah Indonesia, menciptakan bagaimana masyarakat Indonesia yang berkemakmuran, adil dan makmur, menjadikan negara tumpah darah ini negara yang baldatun thayyibatun warabbul ghafur. Umat Islam yang kuat adalah sangat dicintai oleh Allah daripada umat Islam yang lemah. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, al-mu'minul khairum wahabbu ilallahu minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat adalah sangat dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kuat fisik dan mentalnya, kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat ekonominya, sehingga mereka menjadi generasi yang tangguh dan menjadi tunas muda dan tunas bangsa yang kuat. Inilah salah satu PR kita semua untuk masa-masa yang akan datang. Bagaimana kita menjaga apa yang akan dikonsumsi oleh para pemuda dan pemudi, hendaknya jauh daripada hal-hal yang bersifat alkohol, yang bersifat nikotin, yang bersifat akan membahayakan, mulai dari ganja, morfin, putau, minum-minuman keras, merokok, dan lain sebagainya. Harus mereka jaga kalau seandainya pengen menjadi generasi pemuda dan pemudi yang tangguh, yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh masyarakat, yang dicintai oleh nusa dan bangsa untuk masa-masa yang akan datang. Maka untuk itu Islam menjawab. Maka untuk itu Islam sangat berhati-hati. Sehingganya mereka memberikan peringatan dan peringatan. Nasihat dan nasihat, itulah yang dikatakan dengan ad-din. Ad-dinu nasihat. Agama itu ialah nasihat dalam kehidupan manusia. Sehingga apa yang dikatakan dalam hadis Rasulullah, kalau kita tancapkan di dalam hati kita, insya Allah kita para pemuda dan pemudi yang akan datang akan menjadi bangsa yang kuat. Yang penting ialah kita ingat apa yang dikatakan dalam hadis Rasulullah, igtamin khamsan qoblal khamsin, hayataka qoblal mautika, wasihataka qoblal sakamika, wa faragaka qoblal subrika, wa ginaka qoblal fakorika, wa ginaka qoblal fakorika, wasukdika. Apa artinya? Pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang kepadamu 5 kesempitan. Apa itu kata Rasulullah? Hidupmu sebelum datang kematian bagimu. Artinya apa? Beramal dan beramal, berbuat dan berbuat. Kemudian ialah masa mudamu sebelum datang kepadamu masa tua, berbuat dan berbuat. Apabila masa muda adalah masa perjuangan, masa kuat, masa yang paling indah, masa yang bisa untuk menciptakan berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya lapangan kerja. Apabila masih muda, masih bisa untuk berbuat. Tapi kalau sudah tua, kesehatan sudah menjauh daripada kita. Yang ketiga, pergunakanlah waktu senggang sebelum datang waktu sibuk. Yang keempat, pergunakanlah masa kaya
sebelum datang masa miskin. Yang kelima, pergunakanlah kesehatan sebelum datang sakit yang akan menimpa kepada kita. Insya Allah apabila kita pergunakan apa yang disampaikan oleh hadis Rasulullah ini, 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan, insya Allah kita akan mendapat kecemerlangan dan kecemerlangan untuk anak-anak dan generasi muda kita masa yang akan datang. Jangan lupa pemirsa yang kami cintai, like, subscribe, dan bagikan channel YouTube Adi Asman ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.